Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rizku Faris. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Raffi Izzatul Rizku Faris dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 0446437761. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai uh, aplikasi restoran dengan bahasa pemrograman Java. Dan video ini merupakan bagian dari tugas pertama mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baik, langsung saja masuk ke penjelasannya. Bahasa yang kita gunakan kali ini adalah bahasa Java, dan tentunya dalam bahasa Java pastinya nanti untuk starter kitnya pasti ada kelas. Kalau di VS Code nanti akan dibantu dengan nama kelas app, dan juga sudah ada yang namanya method main ini ya, yang akan menjadi root method kita saat menjalankan program. Nah, untuk membuat aplikasi restoran terlebih dahulu ini kita memerlukan set datanya terlebih dahulu, dummy datanya, untuk memasukkan ke dalam sebuah variabel yang bernama menulis. Menulis ini akan berisi mengenai array dari objek menu, yang menunya ini nanti diisi ada nama menunya, harga, dan kategori. Nah, objek menunya ini akan kita buat sebuah kelas bernama menu dengan propertinya itu ada nama dengan tipe data string, harga dengan tipe data integer, dan yang terakhir adalah kategori dengan tipe data string. Dan selanjutnya di sini kita membuat yang namanya constructor dan juga getternya. Constructor ini akan dijalankan ketika kita menginitiate kelas menu ini. Nah, di dalam constructor ini kita akan mengeset properti-properti tadi dengan yang namanya data dari saat memanggil kelas menu tadi. Lalu selanjutnya di sini ada getter. Nah, getter ini akan digunakan sebagai metode yang akan mengambil value-value dari properti yang tadi. Misalnya get nama ini, maka dia akan memanggil mengembalikan variabel nama yang ada di dalam kelas menu ini, harga dan juga get kategori, seperti itu. Lalu di sini kita mengisi data sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, masing-masing mempunyai nama, harga, dan kategorinya. Lalu masuk ke dalam setelah pengisian data tadi, masuk ke dalam fungsi mainnya ya. Di sini fungsi mainnya pertama-tama kita akan memanggil dulu untuk objek scannernya, yaitu untuk digunakan sebagai input ya, yang kalau misalnya kita running nanti akan bisa kita inputkan lalu masuk ke dalam si scanner ini. Nah, scanner ini kita akan masukkan ke dalam try catch ya, karena ini rekomendasi dari linternya tadi. Nah, oke. Lalu kalau sudah di sini ada yang namanya array pesanan dan juga array jumlah. Yang array pesanan ini kita buat maksimal 4 dan juga jumlahnya 4 ya. Di sini yang untuk pesanan itu string, dan yang untuk jumlah itu integer arraynya. Lalu di sini kita buat juga variabel untuk menampung berapa banyak jumlah pesanannya. Ini integer dan defaultnya adalah 0. Lalu selanjutnya di sini kita memanggil tampilkan menu. Nah, menu tampilkan menu ini adalah Nah, metode tampilkan menu ini gunanya untuk menampilkan semua menu ya ke dalam terminal tadi ya, atau sistem printout. Nah, di sini ada menu makanan, lalu kita looping untuk mendapatkan makanan-makanannya, lalu kita looping juga untuk yang mendapatkan minuman-minumannya. Seperti itu. Nah, di sini di dalam loopingnya ini kan kita kategorikan ya, bagian makanan, bagian minuman kita pisah. Untuk membuat seperti itu, ini kita looping dulu, lalu kita cek setiap iterasinya apakah ada yang namanya kategori makanan ya. Di sini get kategori equals makanan.
Kalau misalnya ada, kita print sampai selesai. Lalu untuk yang minuman juga sama, seperti itu. Nah, setelah dipanggil tampilkan menu, muncul menunya, lalu selanjutnya kita akan membuat untuk user memasukkan makanan yang atau minuman yang mau dipesan. Ini kita sistem print out dulu untuk yang masukkan pesanan Anda, contohnya seperti ini. Lalu di sini kita looping sampai dengan 4 karena tadi peraturannya harus cuma 4 ya. Di sini sistem out print pesanan ke 1, nanti kita masukkan pesanan kedua, 3 sampai ke 4. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah kita cuma pesanan 1 dan pesanan 2 doang, lalu pesanan 3-nya langsung kita enter, nanti kita akan selesai dari iterasi ini dan langsung ke program selanjutnya. Nah, kalau sudah di sini kita akan memisahkan ya. Ini kan tadi contohnya adalah nasi goreng yang sama dengan 2. Nah, di sini kita akan memisahkan nasi goreng dan juga angka 2-nya. Yang nasi goreng masuk ke dalam array pesanan dan yang jumlahnya yang nomor 2-nya tadi yang jumlah pesanannya masuk ke dalam array jumlah seperti ini ya. Nah, untuk yang array pesanan untuk masukannya ini kita trim terlebih dahulu. Trim ini maksudnya menghapus yang bagian spasi kalau misalnya ada blank karakter di bagian depan ataupun di bagian belakang. Lalu untuk yang masuk ke dalam array jumlah ini nanti kita trim dulu sama kayak tadi, kita trim dulu ada spasi di belakang atau di depan. Lalu setelah itu kita coba untuk parsing atau mengubah yang karakter tadi menjadi integer seperti itu. Nah, kalau sudah di sini pesanan count-nya berarti tambah 1 seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kita membuat variabel total biaya, ini double, hitung total biaya ini, lalu ada pesanan, jumlah dan pesanan account. Nah, di sini kita akan memanggil metode hitung total biaya, lalu di dalamnya kita berikan argumen pesanan, jumlah dan pesan count ini ya. Nah, di sini adalah metodenya. Kita jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, kita initiate dulu untuk variabel totalnya yang akan menampung total biayanya. Seperti itu. Lalu di sini ada yang namanya perulangan untuk menghitung jumlah pesanan ya, seperti itu. Di sini kita perulangan lagi untuk mencari nama ya, apakah di dalam menu list ini apakah ada yang seperti sudah dipesan oleh user tadi. Di sini kita pakai equals ignore case, jadi supaya misalnya untuk menyamakan itu tidak perlu mengecek apakah dia besar kecil segala macam. Yang penting dia sama, karakternya sama, berarti akan masuk ke dalam if-nya ini. Lalu selanjutnya di sini totalnya ini kita masukkan menu harganya menunya dikalikan dengan jumlahnya tadi. Misalnya kita pesan 20.000, kita pesan nasi goreng 20.000, lalu misalnya kita masukkan jumlahnya 2, maka 20.000 kali 2 dimasukkan ke total. Seperti itu terus dimasukkan ke total. Nanti misalnya kita pesan es jeruk 2, berarti nanti 10.000 dikali 2 20.000, jadi 40.000 ditambah 20.000 seperti itu. Nah, kalau sudah ini kita break, kita keluarkan dari loopingannya. Kalau sudah keluar loopingan, sudah selesai. Lalu selanjutnya di sini kita hitung pajaknya. Nah, tadi pajaknya itu di state bahwasanya 10% dari total. Berarti kita buat variabel pajak dengan double, lalu total dikali 0,1. Untuk biaya pelayanannya kemarin tadi dibuat 20.000 ya. Nah, berarti kita buat total 20.000. Lalu di sini selanjutnya ini kita berikan diskon 10% jika totalnya lebih dari 100.000. Misalnya totalnya lebih dari 100.000, maka kita buat totalnya ini hanya dibayar 90%-nya aja. Seperti itu. Lalu di sini ada pengecekan lagi. Kalau misalnya totalnya itu lebih dari 50.000, maka selanjutnya adalah kita berikan beli satu gratis satu gitu ya. Berarti
misalnya kita beli pesan es jeruk 2 berarti yang satu gratis seperti itu. Nah, di sini kita perulangan lagi. Pesanan kaunnya ada berapa? Misalnya ada 2 gitu ya, kita perulangan 2 kali. Lalu di sini kita cek lagi menunya, kita cari. Kalau misalnya ada yang namanya pesanan tadi namanya sama dengan yang ada di menu dan juga kategorinya adalah minuman dan lebih dari satu, maka yang menu tadi, menu yang dicari itu dikurangi harganya. Misalnya totalnya adalah 40.000, lalu ada minuman 2 itu 5.000 tambah 5.000 berarti 10.000. Nah, yang 5.000 yang kedua itu dihapus. Jadi tinggal 35.000 seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan hitung totalnya dengan menjumlahkan antara total, pajak, dan biaya layanan. Ini akan diretron menjadi retronnya si hitung total biaya. Hitung total biaya akan dimasukkan ke total biaya, lalu selanjutnya kita akan cetak struknya. Misalnya pesan di dalam cetak struk ini kita akan masukkan argumen pesanan, jumlah, pesan count, dan total biayanya. Nah, di sini kita buat dulu subtotalnya 0 berarti. Terus habis itu untuk menampilkan struknya, di sini kita panggil dulu pesanan countnya ada berapa, lalu menunya kita kita perulangan untuk mencari nama. Di sini kalau misalnya nama menunya yang dipesan ada di dalam menu list, maka di sini kita buat di dalamnya ada harga total, lalu menu tadi yang sudah dicari dikali dengan jumlah pembelian, lalu masukkan ke dalam subtotal. Seperti itu sampai dengan pesanan countnya ini selesai. Lalu selanjutnya di sini kita akan print untuk yang subtotalnya, pajak, biaya layanan, dan juga total biayanya. Oke, langsung aja kita coba. Misalnya kita buat nasi goreng sama dengan 2, lalu es jeruknya, jus jeruknya 2. Lalu pesanan ketiga kita enter aja langsung. Nah, di sini langsung keluar struk pesanannya, nasi goreng dikali 2 sama dengan 50.000, jus jeruk dikali 2 sama dengan 20.000. Berarti untuk nasi gorengnya 25.000 satunya dan jus jeruknya satunya adalah 10.000. Subtotalnya adalah 70.000, lalu ada pajak 10% yaitu 7.000, berarti jadi 77.000, dan biaya layanannya adalah 20.000, berarti 97.000. Karena di sini lebih dari 50.000, maka jus jeruknya gratis satunya, berarti dikurangi 10.000, totalnya adalah 87.000. Seperti itu. Nah, begitu dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.